Ethan, kamu tidak boleh mati. Kamu adalah satu-satunya pria yang tersisa di keluarga kita. Ethan. Ethan. Hanya aku pria yang tersisa. Bukannya tadi aku sedang karaoke. Sekarang aku di mana? Kenapa kehidupan kita sangat menyedihkan? Semua pria di keluarga meninggal. Ethan adalah satu-satunya pria di keluarga. Sekarang dia juga mau mati kelaparan. Bagaimana kita akan bertahan hidup? Ethan. Apa ini? Iya, Setidaknya ada sesuatu untuk dimakan. bersyukur saja. Ethan. Keluarga Foster. Ethan Foster. Astaga. Aku kembali ke masa kelaparan. Aku menjadi orang tidak berguna. Ethan, syukurlah kamu masih hidup. Jika kamu sampai mati, aku tidak tahu cara menghadapi mendiang kakak-kakakmu. Sangat lembut. Ethan. Ini adalah masa kelaparan kuno. 5 saudaramu semua mati kelaparan. Meninggalkan 5 kakak ipar cantik di rumah ini. Serta seorang keponakan kecil. Benar-benar tekanan yang besar. Ethan. Ini adalah sisa ransum terakhir kita. Ethan, cepat makan. Kamu baru saja pingsan karena lapar. Orang aslinya benar-benar berengsek. Kakak iparnya sangat baik padanya, tapi dia tidak menghargainya, karena aku sudah berpindah ke sini. Aku akan menjaga mereka baik-baik. Aku akan memberikan kehidupan layak. Pancake ini keras seperti batu. Aku sudah mengunyahnya semalaman, dan gigiku hampir saja patah. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Apa kamu ingin membuatku tersedak? Makan saja ini sendiri. Makanan sangat sulit didapat sekarang. Kalau aku tidak berbicara keras, kakak-kakak iparku tidak mau memakan apapun. Aku harus mencari makanan lain. Ethan. Abigail, kalau Ethan tidak mau memakannya, lupakan. Mari kita membagi pancake ini. Kita tidak boleh mati kelaparan. Benar. Ya sudah. Ibu, aku merasa lapar. Abigail, mari kita berbagi pancake ini. Kita akan bertenaga jika sudah memakannya, agar bisa mencari makanan lagi. Baik. Hela napas. Dapur ini terasa sangat bersih. Aku sudah mencari sangat lama, hanya menemukan setengah keranjang sayuran. Sedikit sayuran hijau ini tidak cukup untuk seluruh keluarga. Tapi ini adalah tahun kelaparan. Lupakan soal sayuran liar, bahkan kulit kayu pun habis dikuliti. Di mana lagi bisa mencari makanan? Oh, apa ini? Cincin ruang angkasa? Bagus. Tidak menyangka menemukan makanan secepat ini. Kini para iparku tidak perlu kelaparan lagi. Selamat, Tuan. Kamu telah mengaktifkan dimensi khusus. Di dalamnya ada mata air spiritual dan 50 hektar tanah subur. Bukan sekadar dimensi, tapi ini juga dilengkapi dengan sistem. Aku tidak akan pernah kelaparan lagi.
Aku akan mencari tempat lain untuk menguji seberapa baik cara kerja sistem ini. Hei! Dengan dimensi sistem ini, memberi makan para iparku akan terasa sangat mudah. Ethan, apa kamu akan memakan sayuran liar itu? Biar aku mencuci dan memasaknya untukmu dulu. Meski sedang musim kelaparan, bentuk tubuh Abigail masih terlihat luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan saat keadaan sudah membaik nanti, dia akan semakin berkembang pesat. Abigail, jangan repot-repot. Aku akan mengurus sayuran ini sendiri. Aku punya cara sendiri untuk mengolahnya. Menyerahkannya padamu? Apa kamu akan memberikannya kepada Emily Parsons lagi? Emily Parsons, tunangan dari pemilik tubuh asliku. Ternyata pria aslinya tidak hanya malas, tapi juga seorang pemuja wanita. Dia memberikan semua makanan keluarga pada Emily, hingga kakak-kakakku akhirnya mati kelaparan. Aku dan Allison menghabiskan sepanjang hari untuk menggali semua ini. Hanya ini yang tersisa bagi kita. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberikan sayuran ini kepada Emily. Aku sudah memantapkan hatiku. Mulai sekarang, aku berhenti menjilat padanya. Sekarang, aku hanya ingin para iparku menjalani hidup yang layak. Omong kosong, itu yang kamu katakan waktu lalu. Tapi pada akhirnya, kamu tetap memberikan semua makanan kita kepada Emily. Paman Ethan, Nora tidak perlu makan, tapi ibu dan bibi-bibiku sudah kelaparan sejak lama. Bisakah kamu tidak memberikan makanan kita kepada orang lain? Nora, aku tidak bisa mengubah reputasiku di hati para iparku dalam semalam. Sepertinya aku harus menggunakan trik itu. Semuanya, menjauh dari jalanku. Ini rumah keluarga Foster. Aku yang memegang kendali di sini. Kalau kalian mencoba menghentikanku lagi, aku akan mengusir kalian semua. Minggir. Abigail, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada makanan tersisa di rumah. ini masih terlalu pagi. Leah, Megan, pergi dan kumpulkan sayuran liar dulu. Saat dia memberikan makanan kepada Emily, kita semua akan kelaparan lagi. Mengerti? Kita sudah bersikap baik kepadanya. Kenapa dia sangat tidak tahu terima kasih? Menurutku, dia hanyalah orang tidak bersyukur. Mungkin kita harus berhenti memedulikannya. Diam. Tidak peduli seberapa buruknya Ethan, dia tetap saudara ipar kita. Kita harus menjaganya. Sudah cukup. Tidak peduli apapun yang dia lakukan, dia tetap bagian keluarga Foster. Mari kita bersabar saja. Mungkin, dia akan mengerti suatu hari nanti. Bersabar? Sampai kapan kita harus menanggung ini? Sampai kita semua mati kelaparan? Walaupun kita kelaparan, itu sudah menjadi takdir kita. Mulai sekarang, jika aku mendengar kalian menjelek-jelekan Ethan, jangan salahkan aku karena mengusir kalian keluar. Maafkan aku, Abigail. Ethan, apa kamu akan benar-benar tersadar? Aku ternyata bisa menukarkan barang. Ini sangat bagus. Dengan ruang dan sistem ini, kakak-kakak iparku tidak perlu kelaparan lagi. Aku harus menggali lebih banyak sayuran dan menukarkannya dengan barang lain. Siapa itu? Siapa yang berani berburu di sini? Oh, biar aku memberitahumu. Ini adalah wilayah kekuasaanku. Siapa yang memberimu izin berburu di sini? Itu Gavin Foster. Si bodoh ini. Entah bagaimana dia bisa seberuntung itu. Memiliki 5 kakak ipar yang cantik. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Begitu dia mati karena kelaparan, aku akan mengambil ke-5 kakak ipar itu untuk diriku sendiri. Buka matamu dan lihat. Aku hanya sedang menggali sayuran liar. Kamu menggali sayuran liar? Semua orang di desa sudah tahu bahwa kamu hanyalah seorang pemalas. Kamu hanya bisa menyelinap dan mencuri. Aku rasa kamu menggunakan sayuran itu hanya sebagai kedok untuk berburu. Secara diam-diam di sini. Gavin, ini adalah gunung liar. Wilayah apa yang kamu bicarakan? Ke-5 saudaraku sudah mati kelaparan. Sekarang hanya tersisa aku sendiri. Kamu masih di sini menghentikanku.
Apa kamu juga ingin membunuhku? Ethan ada benarnya. Gavin, kamu tidak bisa terus menyudutkannya. Benar sekali. Tiap kami mendaki gunung bersamanya, dia mengambil lebih dari setengah buruan, mengaku itu sebagai biaya keamanan. Itu sudah keterlaluan. Kalian semua, diam. Aku tidak akan membuang-buang waktu pada orang-orang yang tidak bersyukur. Ethan, jika aku tidak buru-buru menangkap kelinci, aku akan memberimu pelajaran. Kita lihat siapa yang memberi pelajaran. Biji-biji ini bisa ditanam di ruang itu. Dengan air mata air roh untuk menyiraminya, kita akan segera memanen sayuran segar. Aku harus segera berjalan pulang sekarang. Kakak-kakak iparku pasti sudah sangat kelaparan. Abigail, sayuran liar di bukit seberang sana sudah habis dipetik semuanya. Kami tidak bisa menemukannya sama sekali. Tidak apa-apa. Sekarang beristirahat saja dulu. Besok, Brianna dan aku akan mencari sedikit lebih jauh lagi. Leah, apa kamu melihat Ethan di gunung? Aku tidak melihatnya sama sekali. Aku bertaruh. Dia memberikan sayuran liar itu kepada Emily. Ethan, bukankah kamu mengatakan ingin mencari sayuran liar? Di mana sayurannya? Aku benar-benar tidak menemukan sayuran itu. Tapi aku mempunyai ini. Wah. Beras. Beras. Akhirnya kita mempunyai nasi untuk dimakan. Aku tidak menyangka 5 pon beras saja membuat kakak-kakak iparku sangat bahagia. Itu membuktikan betapa sulitnya hidup mereka. Ethan, dari mana kamu mendapatkan beras ini? Ini kakak ipar keduaku? Ethan, dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Oh, ini yang disembunyikan ibu dan ayah. Katanya ini hadiah pernikahan untuk Emily. Karena kita hampir mati kelaparan, siapa memedulikan hadiah pernikahan itu? Keluarkan semuanya, dan segera makan. Kita sekarat, itu yang terpenting. Aku sudah mengetahuinya. Ayah dan ibu pasti mempunyai rencana. Cepat, segera buatkan buburnya. Iya. Apakah ibu dan ayah benar menyembunyikan makanan? Saat kelima saudaranya mati kelaparan, kenapa dia tidak mengeluarkannya? Mungkinkah dia memang sudah benar-benar berubah? Kamu makan, tambah lagi makannya. Ayo datang dan makan. Ada apa? Hei, kalian mau kemana? Kenapa kalian tidak makan di meja? Ethan, kami hanya wanita. Kami tidak boleh makan semeja. Budaya feodal ini sangat beracun. Para kakak ipar, mulai sekarang, kita tidak memisahkan pria dan wanita. Kita makan bersama. Kita membagi makanannya, dan menanggung risikonya bersama. Ethan, apa yang kamu bicarakan? Ini aturan rumah dari leluhur kita. Itu tidak bisa diubah. Untuk mengubah pola pikir kolot mereka, aku harus menunjukkan sisi asliku. Kalian tidak mendengar perkataanku? Ayo datang dan makan. Lihat, Nona-nona, aku ingin mengatakan satu hal. Aku berjanji pada kalian, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan kalian kelaparan atau tertindas lagi. Mari kita duduk dan makan. Ethan, apa ini benar-benar nyata? Iya. Ethan yang memimpin sekarang. Kita semua harus mendengarkannya. Ambil kursi dan duduk. Oke, ayo.
Saudari-saudari, besok mari kita naik ke bukit untuk memetik beberapa sayuran liar. Aku menemukan tempat yang bagus. Ada banyak sayuran di sana. Apa kamu serius, Ethan? Tentu saja aku serius. Kenapa aku harus berbohong? Paman Ethan, aku juga mau ikut. Tentu. Nora, kamu boleh ikut ya? Mari kita berpencar. Abigail dan Nora menjadi satu tim. Leah dan Brianna menjadi tim lainnya. Megan dan Allison menjadi tim ketiga. Paman Ethan, aku akan memetik sayuran terbesar. Nora memang yang terbaik. Sayang, berhati-hati ya. Jangan berlari terlalu jauh. Aku akan berhati-hati. Sayuran ini benar-benar sangat besar. Tolong. Itu terdengar seperti suara Brianna. Brianna, jangan bergerak, tetap di sana. Aku datang. Brianna, ada apa? Seekor ular. Aku baru saja digigit ular. Brianna, itu adalah ular berbisa. Aku harus menghisap bisanya sekarang. Hey, Ethan, aku ini adalah kakak iparmu. Ini tidak benar. Aku satu-satunya pria di keluarga ini. Apa kamu tidak mau mendengarkanku? Lepaskan. Ethan, apa yang sedang kamu lakukan? Wanita ini ternyata sangat kuat. Ethan, dia itu kakak iparmu. Beraninya kamu menyerangnya? Aku. Allison, apa yang kamu katakan? Aku baru saja digigit ular berbisa. Ethan membantuku menghisap racunnya. Apa kamu benar-benar menyelamatkan Brianna? Kamu tidak mencoba mengambil kesempatan? Allison, kamu sudah salah paham. Ethan hanya mencoba menyelamatkanku. Aku tidak percaya. Dia tidak sebaik itu. Brianna, obat ini membasmi kuman. Semprotkan beberapa kali lagi. Tolong. Itu terdengar seperti suara Abigail. Ethan, pergi dan periksa sekarang. Bagaimana denganmu? Aku tidak apa-apa, ada Allison. Pergi saja. Baik. Abigail, lihat betapa gemuknya kelinci ini. Selama kamu mau pulang denganku, aku janji kamu selalu makan daging. Gavin, minggir dari jalan kami. Kami mau pulang. Hai, Ibu, aku takut. apa yang kamu takutkan? Jika bersama si brengsek Ethan itu, kamu akan mati kelaparan nantinya. Bagaimanapun kondisi Ethan saat ini, dia tetap lebih baik darimu. Dasar jalang. Kamu memilih cara yang kasar ya? Lepaskan aku. Lepaskan. Jangan mengganggu ibuku. Nora. Beraninya kamu menyentuh putriku? Aku akan membunuhmu sekarang. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Gavin. Ethan, brengsek kamu. Kamu berani memukulku? Abigail, apa kamu baik-baik saja? Ethan. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Nora, Jangan merasa takut. Aku ingin melindungi ibu. anak pintar Nora. Gavin, kamu berani mengganggu kakak iparku? Apa kamu bosan hidup? Ethan, apa kamu menantangku berkelahi? Beraninya kamu memukulku. Percaya atau tidak, aku menelepon polisi. Aku membiarkanmu kelaparan di penjara. Kita lihat siapa yang akan menghentikanku. Kamu sedang berpura-pura menjadi korban. Memangnya kenapa? Aku mungkin tidak akan menelepon polisi. Jika kamu ikut bersamaku. Kamu Menelepon polisi? Atas dasar apa? Aku memukulmu karena membela diri. Tapi kamulah yang melecehkan wanita. Sepertinya kamulah yang pantas masuk penjara. Kamu sedang berusaha menakuti siapa? Hanya ada kita bertiga di sini. Siapa yang bisa membuktikan aku melecehkannya? Kami semua bisa membuktikannya, Ethan. Silakan saja menelpon polisi. Apa dia sedang membela Abigail?
Sial sekali nasibku. Jika kamu tetap bersamanya, cepat atau lambat kamu akan kelaparan. Jangan datang memohon bantuan padaku nanti. Tunggu dulu. Kamu boleh pergi, tapi kelincinya tetap di sini. Apa alasannya? Aku menangkap ini sendiri. Kita tidak perlu memanggil polisi. Kelinci ini menjadi ganti rugi. Ya sudah. Tunggu saja balasanku. Sekarang kita memiliki daging. Ethan, kenapa kamu tidak menghubungi polisi? Gavin sudah melakukan kesalahan. Dia harus dihukum. Allison, melaporkannya memang akan menghukum Gavin. Tapi kalau kita melakukannya, orang-orang akan menggunjingkan Abigail. Jangan khawatir, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk membalas Gavin nanti. Allison, Ethan memiliki alasannya sendiri. Dengarkan saja apa katanya. Apa kamu cuma takut pada Gavin? Jangan khawatir, Allison. Masih banyak kesempatan membalasnya nanti. Mari kita pulang dulu. Brianna masih terluka. Brianna, kamu terluka? Aku tidak apa-apa, Abigail. Seekor ular menggigitku. Ethan sudah menghisap racunnya untukku, dan dia mengoleskan tanaman obat. Bagus kalau begitu. Aku tidak menyangka Ethan mengetahui banyak hal. Mari kita pulang bersama. Ayo pergi. Abigail, mari memakan kelinci ini hari ini. Kalau tidak, dagingnya bisa membusuk. Oke, mari kita lakukan itu. Setelah kita menghabiskan ini, entah kapan kita memakan daging lagi. Jangan khawatir, Nona-Nona. Aku akan memastikan kita memakan daging setiap hari. Oh, omong-omong, Abigail. Jangan memakan sayuran liar hari ini. Aku membawa sayuran segar di sini. Mari memasak bubur sayuran. Dari mana kamu mendapatkan sayuran ini? Benar sekali. Cuaca sangat kering akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin ada sayuran? Di mana kamu menemukannya? Kalau aku memberitahu mereka bahwa aku memiliki ruang sistem, mereka pasti akan merasa ketakutan. Oh, tadi siang aku bertemu pedagang sayur liar. Katanya aku bisa menukarnya dengan makanan. Siapa yang berdagang begitu sekarang? Sayuran liar itu tidak berharga, sedangkan makanan sangat berharga. Siapa mau menukar makanan? Benar sekali. Aku memetik sayur seharian. Kenapa aku tidak melihatnya? Alasan aku memang agak meragukan. Sudahlah. Mungkin dia hanya beruntung. Mari bersyukur kita punya makanan. Sudah semakin malam. Ayo kita memasak. Hei Brianna, kamu sedang terluka. Istirahat saja. Iya. Hore, akhirnya aku makan daging. Iya. Abigail benar. Selama kita punya makanan, aku sangat berharap bisa bertemu pedagang itu lagi. Kenapa keluarga Foster berada luar? Kamu benar-benar pembawa sial. 5 kakakmu bekerja sampai mati, dan hanya kamu yang tersisa. Kalau aku tahu ini terjadi, aku tidak akan menikahkan putriku. Apa yang sedang kamu lihat? Aku sedang berbicara kepadamu. Di mana Brianna? Aku harus membawanya pergi. Lalu, kamu siapa? Ethan, jangan berpura-pura bodoh. Di mana Brianna? Aku akan membawanya pulang. Tuan, tolong jangan marah. Tenangkan dirimu. Pergi dari hadapanku. Siapa yang kamu panggil Tuan? Ayah. Kenapa ayah ada di sini? Menurutmu kenapa aku di sini? Jika aku tidak datang, kamu pasti sudah mati kelaparan. Ayo, ikut aku pulang. Ayah, aku tidak akan kembali. Aku baik-baik saja di sini. Benar, Tuan Morrison, tolong tenangkan diri kamu. Sepertinya ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Beritanya sudah tersebar di desa. Kamu membawa 5 wanita mencari sayuran. Jika masih ada makanan di rumah, apa kamu akan mencari sayuran? Ayah, tidak seperti itu. Maksudmu apa? Tidak seperti itu? Awalnya, kupikir menikahkanmu ke keluarga Foster dengan begitu banyak orang akan memberikan kehidupan yang layak. Kini hanya pecundang ini pemimpinnya. Hidup macam apa itu? Ayo pulang. Ayah, aku tidak akan kembali. Sihir apa yang keluarga Foster berikan hingga kamu bersikeras untuk tinggal? Ayah Brianna hanya mengkhawatirkan putrinya. Aku hanya bisa menyalahkan reputasiku yang buruk di masa lalu. Berikan tanganmu. Ayah, pukul aku jika ayah mau. Tapi aku tidak akan kembali. Ayah, ini apa?
Ayah dan ibu sudah mengetahui kamu tidak akan ikut kembali. Jadi kami membawakanmu makanan, kamu adalah putri ayah. Bagaimana ayah bisa hanya melihatmu mati kelaparan di sini? Simpan makanan ini baik-baik. Jangan biarkan orang lain mengambilnya. Ayah, aku tidak bisa menerima ini. Itu benar, Tuan Morrison. Kami punya makanan di rumah. Brianna tidak kelaparan. Jangan membawakan apa-apa. Lagi pula, sekarang keadaan sedang sulit bagi semua orang. Ayah sebaiknya membawanya kembali. Diam. Kalau kalian punya makanan, kenapa kalian menggali tanaman liar? Paman Ethan, Kakek Morrison, kami sungguh punya makanan. Kami bahkan makan kelinci kemarin. Kakek benar-benar tidak perlu memberi makanan. Benarkah? Ethan, kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Apa kamu yang menangkap kelinci itu? Beraninya kamu membual kepada Tuan Morrison? Gavin, apa yang kamu lakukan di sini? Nora sayang, masuk ke dalam. Ibu, orang jahat itu ada di sini, Ibu. Hei anak nakal. Katakan satu kata lagi padanya, dan aku tidak akan tinggal diam. Terus kenapa? Kamu memakan kelinci tangkapanku? Sekarang berlagak bisa menafkahi keluarga. Kamu mau berkelahi? Aku sebaiknya menjauhi masalah dengan keluarga Foster ini. Sayang, simpan makanan ini. Aku akan segera menemuimu lagi. Kalau urusan dengan keluarga Foster gagal, pulang saja ke rumah. Aku pergi sekarang. Ayah. Hei, Tuan Morrison, hati-hati. Hati-hati, Tuan Morrison. Wah. Brianna, jangan menangis. Wajah yang sangat cantik. Tidak bagus kalau kamu menangis. Gavin, jauhi Brianna. Kalau kamu menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika kasar. Kenapa cengkeraman anak ini sangat kuat? Rasanya semenjak meminum air mata air spiritual dari ruang, tubuhku menjadi jauh lebih kuat. Ethan, aku ini sepupumu. Kamu memperlakukanku seperti ini? Jangan mengira aku tidak akan. Gavin, kamu masih berani muncul? Kamu jangan menjadi tidak bersyukur. Kamu sudah memakan kelinciku. Sekarang kamu menodongkan pisau padaku. Gavin, kamu tidak diterima di sini. Pergi dari sini, brengsek. Tidak diterima? Lihat apa yang aku bawakan. Abigail, ini burung Pager. Bagaimana, Abigail? Aku memaafkan kejadian tempo hari. Aku memberimu kesempatan memilih hari ini. Pikirkan semuanya baik-baik. Kalau kamu ikut denganku, kamu tidak akan kelaparan lagi. Pergi. Abigail Parsons. Jadi, kamu lebih memilih cara yang kasar, ya? Biar aku memberitahumu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu lebih memilih mati kelaparan daripada menjadi wanitaku, begitu? Gavin, semenjak kamu mulai merampas tanah suamiku sedikit-sedikit, aku sudah melihat sifat aslimu. Aku lebih baik mati daripada pergi bersamamu. Baik, kamu punya nyali. Jika kamu tidak mau ikut, banyak orang lain yang mau. Iya, siapapun yang mengikutiku, burung pegar ini miliknya. Ada banyak makanan di rumah. Kalian bocah tidak bersyukur. Gavin, aku akan melakukannya. Aku akan pergi bersamamu. Oh, ternyata ini Emily. Gavin. Jadi ini tunangannya. Emily, apa maksud perkataanmu itu? Tapi kamu tunangannya Ethan. Hei, jangan berbicara begitu. Kalian berdua hampir mati kelaparan dan masih memikirkan pernikahan? Menjadi bagian dari keluargamu hanya akan menambah beban makan. Apa sayuran liar itu cukup? Lagi pula, Ethan hanyalah seorang pemalas. Jika menikah dengannya, aku hanya menunggu mati bersamamu. Aku tidak sebodoh itu. Emily, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau Ethan tidak memberikan keluargamu makanan setiap hari, kamu sudah lama mati kelaparan. Kamu tidak akan ada di sini. Kamu benar-benar tidak tahu untung. Terus kenapa? Dia memang membantuku, tapi aku tidak bisa mengorbankan hidupku demi membalas budi. Apalagi, dalam cuaca seburuk ini, entah kapan kemarau ini berakhir, rumah Gavin punya banyak makanan. Untuk apa aku kelaparan bersamamu? Emily, kamu. Abigail. Kalian tinggal saja dengan pemalas itu. Kemarau ini masih sangat lama. Aku ingin tahu berapa lama lagi kalian bertahan. Emily Parsons, aku tidak tertarik pada orang yang tidak tahu untung sepertimu. Ingat pilihan yang kamu buat hari ini. Jangan pernah berani menyesalinya.
Aku akan menyesalinya. Ethan, biar aku memberitahumu. Bukan aku yang akan menyesal, tapi kamu. Jangan menunggu sampai kamu kelaparan baru datang mencariku. Emily memang lebih pengertian. Mari kita pulang. Aku akan memasakkan ayam hutan. Kalau Gavin bisa berburu, kenapa aku tidak? Lagi pula, aku bisa menggunakan mall system untuk menukar peralatan berburu. Tingkat keberhasilanku pasti lebih tinggi. Ethan, aku tahu kamu sudah melakukan banyak hal untuk Emily, tapi kalian benar-benar tidak cocok. Kamu laki-laki, kamu harus belajar merelakannya. Ethan, jangan bersedih. Orang seperti Emily tidak sepadan dengan usahamu ataupun air matamu. Kamu bisa mendapatkan yang lebih baik. Kamu tidak berencana mengambil makanan keluarga dan memberikannya kepada Emily lagi, kan? Oh, Nona, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku bersedih karena Emily? Aku hanya memikirkan cara berburu. Kalau kita memakan sayur setiap hari, bagaimana kalian bisa lebih berisi? Apa yang kamu bicarakan? Itu benar, Ethan. Di saat seperti ini, memiliki sayuran untuk dimakan sudah cukup membuat kami puas. Berburu itu sangat berbahaya. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Jangan khawatir. Aku akan memastikan kalian memakan daging. Tapi Ethan, kamu yakin? Kamu belum pernah berburu. Jangan khawatir, Leah. Aku sering mendaki gunung bersama saudaraku. Aku sudah mempelajari beberapa hal. Selain itu, setiap hal pasti ada yang pertama. Aku mendengar kabar dari warga bahwa ada babi hutan di gunung. Babi hutan menyerang orang, jadi kamu harus berhati-hati. Iya, baik Brianna. Aku akan berhati-hati. Lagi pula, sudah semakin larut. Aku harus mendaki gunung sekarang. Nora, berikan keranjang ini pada pamanmu. Anak pintar, tunggu aku kembali ya. Aku akan membawakanmu daging nanti. Aku berangkat sekarang semuanya. Tunggu aku di rumah. Abigail, tidakkah menurutmu Ethan terlihat sangat berbeda? Dia seperti sudah berubah. Iya. Semenjak dia siuman waktu itu, dia benar-benar orang yang berbeda. Menurutmu? Apa dia kerasukan hantu? Apa maksudmu dengan kerasukan? Mungkin dia sudah menjadi dewasa dan akhirnya sudah mulai mengerti. Biasanya dia sangat pemalas. Entah ini akan bertahan lama. Semuanya sudah siap. Sekarang aku hanya membutuhkan sasaran empuk. Ayam-ayam ini, aku bisa memeliharanya di ruang dimensi. Aku akan memiliki persediaan daging terus. Telur-telur ini akan menjadi hidangan tambahan malam ini. Mari memeriksa perangkapnya sekali lagi. Oh, lihat siapa yang datang. Ternyata sepupuku yang tidak berguna ini. Apa? Sedang mencari sayuran liar di sini? Lihat, Gavin. Dia membawa busur dan anak panah. Dia bahkan membawa sebuah busur. Apa dia di sini untuk berburu? Pergi. Ambil keranjang itu darinya. Lihat apa yang dia dapatkan. Gavin, ada telur di dalamnya. Kembalikan telur itu. Menjaga telur sampah seperti boneka kesayangan. Ethan, kamu benar-benar orang tidak berguna. Kamu hanya menemukan telur sampah di gunung. Kalian juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Biar aku memberitahumu, saat aku pergi berburu dulu, kamu masih memakai popok. Jadi mari urus urusan kita sendiri, dan jangan saling menghalangi jalan. Kembalikan telur-telur. Aku ingin pergi. Kamu ingin pergi. Tinggalkan telur-telur itu. Apa? Apa kamu bermasalah dengan itu? Datang dan ambillah sendiri. Apa? Kamu mau melawan? Aku memberitahumu, seluruh area ini adalah wilayahku. Aku menyita telur-telurmu. Anggap itu sebagai uang keamananmu. Mulai sekarang, semua hasil tangkapanmu, semua hasil buruanmu, kamu harus memberikan setengahnya kepadaku.
Kamu benar-benar memutus mata pencaharianku. Aku sudah memberimu jalan keluar. Aku memintamu menyerahkan kelima kakak iparmu. Kamu menolaknya. Wanita-wanita itu bahkan membantumu melawanku. Sekarang aku akan menutup jalan pelarianmu. Kamu ingin dipukuli ya? Ethan, apa? Aku sudah lama muak padamu. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran. Serang dia, pukuli sampai dia menyerah. Mau lagi? Kenapa kalian malah melihatku? Serang dia, jatuhkan dia, maka semua telur ini milik kalian. Ayo. Aku tidak bisa, Gavin. Aku tidak bisa mengalahkannya. Entah dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Tunggu, lihat. Ambil telur-telurnya. Aku tidak akan melawanmu, agar orang tidak menganggapku menindasmu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapapun yang kalah memberikan jatah makanan sebulan. Setuju? Jatah makanan sebulan terlalu sayang dilewatkan. Bagaimana kamu mau bertaruh? Mari bertaruh, siapa mendapatkan hasil buruan terbanyak. Aku merasa ada yang salah di sini. Tapi persediaan makanan 1 bulan memang bukanlah jumlah yang sedikit. Apalagi aku memiliki ruangku sendiri. Aku pasti bisa memenangkan taruhan ini. Jika aku mengalahkannya saat berburu, reputasiku di desa ini mungkin saja akan membaik. Apapun bahayanya, aku akan tetap melangkah masuk. Kita bertaruh atau tidak? Cepat. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Ethan, kamu masih pemula dalam berburu. Kali ini, kamu pasti akan kalah. Babi hutan menyukai aroma dedaunan ini. Ethan, aku memastikan babi hutan mencabik-cabikmu hari ini. Jangan berbicara terlalu cepat. Belum ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Ada babi pemakan manusia di gunung ini. Sepupuku tersayang, sebaiknya kamu berhati-hati. Mungkinkah ini ditabrak oleh babi hutan? Kelinci ini terlihat cukup gemuk. Aku mengingat bahwa aku memasang beberapa jebakan di sekitar. Seharusnya ada lebih banyak hasil tangkapan. Ethan tidak pulang sepanjang malam. Abigail pergi untuk mencarinya. Dia juga belum kembali. Aku harap tidak terjadi hal buruk. Aku tidak bisa diam. Aku harus mencari mereka. Brianna sendirian? Hey, Gavin. Pria itu menentang kita kemarin. Jadi, semua yang di halaman ini sekarang menjadi milik kita, kan? Geledah setiap sudut tempat ini nanti. Ethan membual besar sekali. Dia pasti menyembunyikan banyak barang. Ayo, cepat bergerak. Jangan berani menyentuh apapun. Kalian semua hanyalah segerombolan pencuri. Bagaimana bisa Gavin begitu lancang merampok mereka? Mungkin kita harus membantu. Brianna sendirian di dalam sana. Sangat menyedihkan melihatnya. Sungguh. Jangan terlibat dalam kekacauan ini. Ethan itu pemalas tidak berguna. Dia hanya menumpang pada ipar-iparnya, menurutku. Dia dan Gavin sudah bersepakat mengenai pembagian makanan itu. Kamu benar juga. Aku dengar Ethan tidak pernah memedulikan ipar-iparnya. Dia memberikan tanah keluarga pada Gavin. Aku tidak akan terkejut jika dia memakai barang terakhirnya untuk menukarnya dengan makanan. Kalian semua, berhenti. Berhenti sekarang juga. Abigail akhirnya datang juga. Abigail, kamu kembali tepat waktu. Kemasi barangmu dan ikut denganku. Gavin, tolong. Kamu sudah mengambil tanah kami. Apa? Sekarang kamu mau mencurinya terang-terangan? Allison, aku menyukai sikap galakmu itu. Tapi kamu sedikit keterlaluan. Apa maksudmu dengan mencuri? Ethan memberikannya sendiri padaku. Lagi pula, jangan melihat Ethan sekarang. Mungkin dia terlihat seperti pria sekarang, tapi dia bisa menukarmu demi makanan dan memberikan kalian semua padaku. Benar sekali. Kalian sebaiknya segera berkemas dan pergi bersama Gavin, supaya kalian tidak perlu repot. Berpindah lagi nanti. Gavin, kamu itu binatang, mengganggu keluargamu sendiri.
Meskipun kami mati, kami tidak akan ikut bersamamu. Saat Ethan kembali nanti, dia tidak akan membiarkanmu. Sejujurnya padamu, Abigail Ethan, tidak akan pernah kembali. Jadi lupakan saja dia. Apa maksud perkataanmu itu? Ini adalah pakaian Ethan. Ethan kesayanganmu itu sudah meninggal. Kalau mau menyalahkan, salahkan Ethan. Pria ini mengkhianati kami. Dia pantas berakhir. Seperti ini. Diam, Ethan pasti akan kembali. Benar, Ethan pasti akan kembali. Ethan, apa kamu benar-benar kembali? Brianna, berhenti membohongi diri sendiri. Biar aku memberitahumu. Kami di gunung kemarin dan melihat babi hutan. Babi hutan kelaparan memakan segalanya. Ya, babi itu mengamuk karena lapar. Saat mengamuk, 3 orang. Mungkin tidak bisa melawannya. Apa si penakut seperti Ethan bisa menghadapi babi hutan? Tentu saja tidak bisa. Tidak. Apa yang harus dilakukan, Ethan? Dia tidak benar-benar dimakan, kan? Pantas Ethan tidak pulang semalaman. Dia mungkin benar-benar bertemu babi. Wah, aku mendengar babi itu berkelana dalam kawanan. Satu saja sulit dihadapi, apalagi satu kawanan. Ethan mungkin tidak selamat. Keluarga Foster tidak punya pria lagi. Hanya tersisa para janda ini. Di zaman sekarang ini, bagaimana mereka bertahan tanpa sandaran? Abigail, Ethan sudah mati. Kenapa kalian menjaga keluarga Foster? Lebih baik kemasi barangmu dan ikut aku pulang. Apa kalian tidak setuju? Tepat sekali. Dulu Ethan bahkan sempat mengatakan agar kalian datang ke rumahku untuk bekerja menjadi pembantuku. Sekarang Ethan sudah mati. Kalian tidak punya sandaran lagi. Melihat kalian semua sangat cantik. Sayang jika hanya menjadi pembantu. Bagaimana kalau begini? Ikut aku dan jadi simpananku. Jika kalian merawatku dengan baik, hidup kalian akan sangat terjamin. Mimpi saja. Aku akan memberitahu kalian. Meski kami semua mati kelaparan, kami tidak akan pergi bersamamu. Jangan harap itu akan terjadi. Jangan mendekat. Abigail benar. Jika berani mendekati kami, aku akan melawanmu sampai mati. Allison. Dasar jalang. Jangan mempersulit keadaan ini. Aku akan memberitahu kalian. Karena kalian sudah menikahi keluarga Foster, kalian sekarang adalah anggota keluarga Foster. Sekarang Ethan dan 5 saudaranya sudah mati semua. Sebagai sepupu mereka, mengurus kalian adalah hal benar. Ikat mereka semua. Menjauh kalian. Apa yang kalian lakukan? Jangan menyentuhku. Menjauh. Serahkan yang ini padaku. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Ethan. Tolong. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh kakak iparku? Anak panah berikutnya akan mengenai dahi kalian. Ethan, kamu baik-baik saja. Syukurlah. Dia benar-benar kembali. Ibu, kamu menyuruhku menunggu Paman Ethan. Lihat, aku benar-benar menemukannya. Nora yang paling hebat. Ethan. Dia tidak mati? Ethan, kamu tidak dibunuh babi hutan itu? Ada apa ini? Baru saja, Gavin Foster dan lainnya mengatakan bahwa Ethan sudah mati, tapi dia baik-baik saja. Bukan hanya baik-baik saja. Lihat babi hutan itu. Dia membawanya kembali. Babi hutan itu hanya menurutinya. Aku dengar babi hutan sangat buas. Wah, Ethan terlihat jauh lebih tangguh sekarang. Ethan benar-benar hebat. Kamu tahu, banyak orang bahkan tidak bisa menangkapnya. Seseorang bahkan terluka. Dia menangkapnya sendirian dan membawanya pulang. Hewan itu masih hidup. Kehidupan keluarga mereka akan membaik. Daging babi itu bisa mereka makan cukup lama. Abigail, kamu baik-baik saja? Apa kalian tidak apa-apa? Kakak-kakak, jangan khawatir. Orang yang menindas kalian, aku tidak akan melepaskan mereka. Ya ampun. Gavin, Ethan terlihat sungguh berbeda dari sebelumnya. Apa kita masih bisa melawannya? Iya, Gavin. Mungkin kita harus meminta maaf. Ayo pergi. Luka yang dia berikan sebelumnya masih terasa sakit. Jika tidak, kita akan hancur. Mau pergi kemana kalian? Apa kita benar-benar takut pada satu orang saja? Kalian segera berlutut dan memohon pada iparku. Atau, tidak ada yang boleh pergi. Dan kamu, Gavin, jatah makanan untuk sebulan. Aku mau makanan itu besok. Kamu bilang kamu menangkap ini. Apa itu berarti kamu menangkapnya? Aku pikir, kamu hanya mencuri dari pemburu.
Kamu hanya mencoba menipuku. Aku pikir kamu penipu licin. Oh, jadi itu hanya curian. Aku tahu Ethan memang brengsek. Sejak kapan dia menjadi tangguh? Ternyata itu hanya hasil curian. Ethan, berhenti berpura-pura. Kami tahu siapa. Dirimu yang sebenarnya. Aku memberitahumu. Jika kamu pikir bisa menipuku, kamu sedang bermimpi. Gavin, kalian benar-benar keras kepala sampai semuanya terlambat. Aku sudah memberimu pelajaran sebelumnya. Kenapa kamu belum belajar juga? Kalian lebih buruk dari babi ini. Ethan, apa maksud perkataanmu itu? Kamu tangguh karena menemukan babi? Kamu mau mengambil makananku? Tidak akan pernah terjadi. Apa kamu mencoba mundur sekarang? Ethan, kamu benar-benar tidak seharusnya melawan Gavin dan anak buahnya. Dia berhubungan dengan preman dari desa sebelah. Kamu tidak bisa menang melawan mereka. Dia benar, Ethan. Kamu bukan hanya tidak bisa melindungi kelima kakak iparmu, tapi kamu bahkan bisa kehilangan nyawamu sendiri. Ethan, aku memberitahumu, sebaiknya kamu segera berlutut dan meminta maaf kepadaku, lalu menyerahkan kelima kakak iparmu dengan sukarela, dan aku akan mengampunimu. Ethan, kami menghambatmu. Aku akan segera meminta maaf. Tunggu, aku sudah berjanji kepada kalian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkan kalian ditindas lagi. Jadi kamu sengaja melawanku ya? Semuanya, serang dia! Aku memberitahumu, hari ini kamu harus mengeluarkan semua makanan dan menyerahkan semuanya. Juga babi hutan ini. Jika tidak, tunggu saja pembalasanku. Jika menginginkan babinya, silakan. Coba saja kalau berani mengambilnya sendiri. Gavin, Ethan tidak mungkin benar-benar menggunakan busur dan panah itu pada kita, kan? Dia cuma anak nakal. Kita pasti bisa mengalahkannya. Tangkap dia. Aduh. Gavin, kamu mau lari kemana? Ethan, aku minta maaf. Aku minta maaf. Mati saja kamu. Ya Tuhan, Ethan, kapan kamu belajar memanah secara diam-diam? Tembakanmu tidak pernah meleset. Ini sangat mengagumkan. Pantas saja, kamu bisa berburu babi hutan yang sangat besar itu. Ethan sangat luar biasa. Gavin, sebenarnya aku harus berterima kasih. Ini semua berkat kamu yang mengoleskan sari herbal penarik babi hutan ke tubuhku. Kamu ingin babi hutan itu melukaiku. Kalau tidak, mana mungkin aku menangkapnya. Gavin, kamu jahat sekali. Sebagai seorang sepupu, bukannya membantu adikmu sendiri, kamu malah menjebaknya. Sialan. Omong kosong. Jika aku ingin menyakitimu, apa kamu masih bisa berdiri di sini? Jika kamu berani melakukannya lagi, aku lapor polisi atas pencemaran nama baik. Kamu tahu itu omong kosong atau bukan? Tapi untuk hari ini, karena sudah merundung para kakak iparku, kalian semua harus membayar harganya. Ethan, Gavin memiliki koneksi dengan para preman desa sebelah. Jika kita menghadapinya secara langsung, itu hanya akan berakhir bencana. Aku rasa kita harus memikirkannya baik-baik. Ethan, bagaimanapun juga, kita tidak bisa menang melawannya. Baik. Aku akan mendengarkanmu. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan menunggu waktu tepat. Aku pasti akan membereskannya nanti. Gavin, untuk menghormati para kakak iparku hari ini, aku akan melepaskanmu. Tapi taruhan kita, kamu harus menepatinya. Jika tidak, aku akan menghancurkan semuanya. Mari lihat tinju siapa lebih kuat. Baik. Besok. Aku akan membawanya besok. Paman Ethan, kamu sungguh hebat. Sudah lama sekali sejak aku memakan daging sebanyak ini. Ethan, kapan kamu belajar memanah secara diam-diam? Kamu sungguh mahir dalam hal ini. Aku sudah mengatakannya. Aku akan melindungi kalian semua dan memberikan kehidupan yang layak. Aku membuktikan setiap ucapanku. Ethan, kamu benar-benar berbeda sekarang. Kamu bisa berburu, dan kamu bahkan melindungi kami tadi. Gavin pun tampak sedikit takut padamu. Aku harap kamu tetap begini. Abigail, aku dulu tidak dewasa. Kini tidak ada pria lain. Aku harus mengambil tanggung jawab dan merawat kalian. Ethan, senang melihatmu berpikir seperti ini.
Kini kamu menjaga kami, akhirnya kami memiliki harapan baru. Kalian semua. Tanpa kalian, keluarga ini sudah lama hancur. Aku ingin membalas kebaikan kalian. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan kalian mengalami masa sulit lagi. Kalian akan memakan daging selalu. Ore, daging di setiap hidangan. Berbicara itu memang mudah. Kamu baru saja melihat Emily, dan kamu langsung berubah cepat. Siapa yang sedang memasak daging? Aromanya terasa sangat enak. Daging ini baunya sangat enak. Aromanya sepertinya berasal dari rumah keluarga Foster. Nora, memberitahuku apa makananmu akhir-akhir ini. Dan aku akan memberikan ini padamu. Aku tidak menginginkannya. Ibu mengatakan aku tidak boleh memakan pemberian dari orang asing. Lagi pula, kamu adalah orang jahat. Kamu menindas pamanku. Aku tidak menginginkannya. Hai, dasar anak nakal. Aku sudah baik hati memberikanmu makanan, tapi kamu malah berbicara begitu padaku. Kamu dan paman pemalasmu itu seharusnya mati kelaparan bersama. Jangan membicarakan pamanku dengan cara seperti itu. Pamanku tidak malas. Dia berangkat sebelum fajar untuk melakukan perburuan. Dia tidak akan membiarkan kami lapar. Jangan berbicara seperti itu tentang pamanku. Berburu? Dengan tubuh sekurus itu, apa yang bisa dia dapatkan? Mana mungkin? Aku berani bertaruh dia hanya berkeliaran di luar. Dia hanya membodohi anak kecil sepertimu. Aku memberitahumu, saat kamu sudah dewasa nanti, hati-hati kalau pamanmu menjualmu menjadi seorang pelayan. Kamu akan mengetahui betapa buruknya itu. Kamu berbohong. Kamu adalah orang jahat. Aku akan mengadu pada pamanku bahwa kamu sudah menindas aku. Emily, apa yang sedang kamu lakukan? Nora, beritahukan paman apa yang terjadi. Paman, dia menyebutmu seorang pemalas. Dia juga bilang saat aku dewasa, kamu akan menjualku sebagai seorang pelayan. Jangan takut, Nora. Paman tidak akan menjualmu. Nanti, paman akan membangunkanmu rumah baru dan menjadikanmu pangeran keluarga Foster, ya? Ethan, mengatakan hal seperti itu untuk menipu anak kecil. Apa kamu tidak merasa malu? Lihat, pagarmu saja sudah roboh. Makan saja kamu tidak mampu, tapi malah suka membual. Untung saja, aku tidak menikah denganmu. Kalau tidak, aku takut. Aku akan mati kelaparan di gubuk ini. Emily, aku sedang tidak ingin meladenimu. Pergi dari sini. Ethan, kamu benar-benar sudah berubah. Berani berbicara seperti itu padaku. Ethan, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Emily, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah kuduga. Begitu melihat Emily, dia langsung berubah. Apa kamu mengira aku mau di sini? Aku hanya kebetulan melintas saja, melihat bocah ini sedang kelaparan, lalu memberinya roti dengan baik. Tapi dia malah menolak tawaran itu. Keluargamu memang ditakdirkan untuk kelaparan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Emily, jaga mulutmu itu. Ethan adalah pria yang sangat hebat. Dia tidak akan membiarkan kita lapar. Hebat? Berhenti membual di sini. Kalau dia memang hebat, tunjukkan sesuatu yang bagus untuk aku lihat. Ethan, Abigail, Brianna, Megan, Allison. Sup tulang babi sudah siap. Rasanya sangat lezat. Kenapa ini bisa terjadi? Ini sungguh mustahil. Aku cuma pergi beberapa hari, dan keluarga Foster sudah berubah total. Emily, kamu sudah berdiri di sana lama kan? Mungkinkah? Kamu juga menginginkan kaldu tulang ini? Sayang sekali Ethan mengatakan, kaldu tulang ini untuk membantu pemulihan Nora. Lagi pula, dia masih anak-anak. Masa pertumbuhannya tidak bisa menunggu. Selama aku bersama Gavin, aku tidak pernah memakan daging. Dulu Ethan selalu menuruti kemauanku. Kalau aku meminta daging, dia pasti tidak akan menolak. Ethan sekarang sudah sukses. Aku sudah menduganya. Ethan tidak mungkin malas selamanya. Dia pasti akan sukses. Ethan. Demi hubungan masa lalu kita, biarkan aku mencicipinya sedikit. Bukankah kamu mengatakan keluarga kami cuma pengemis kelaparan?
Kenapa sekarang mengakui hubungan? Abigail, aku masih tunangan Ethan. Kamu jangan membiarkanku kelaparan. Emily, jangan lupakan kamu yang mengatakan tidak ingin menikahiku. Setelah melihat kami sukses, kamu baru mengaku tunanganku. Dengarkan. Pergi sana. Apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar menyuruh Emily pergi. Ethan benar, apa yang milik Ethan? Hanya untuk keluarga. Emily, kalau mau meminta sedekah, pergi saja ke rumah Gavin. Jangan melunjak. Kamu berteriak di rumah kami, lalu berani meminta makan. Kalian cuma para istri Foster. Kalian bukan ibunya. Ethan saja belum berbicara. Sejak kapan kalian berlagak mengatur segalanya? Ethan, aku menyadari kamu masih peduli. Aku sangat lapar. Sudah lama tidak menyantap daging. Ethan, beri aku sedikit saja, aku berjanji. Akan menetap bersamamu selamanya. Dulu aku bisa mengendalikan Ethan. Jika aku memohon seperti ini, dia pasti tidak akan menolak. Emily, dengarkan baik-baik. Apapun kata kakak iparku, sama seperti yang kupikirkan. Di antara kita berdua, sudah tidak ada apa-apa. Semua makanan yang kuberikan dulu hanya terbuang sia-sia. Pergi dari sini. Keluarga Foster tidak menerimamu. Mungkinkah dia benar-benar sudah berubah? Ethan, ini belum berakhir. Lihat saja nanti. Hati-hati, Emily. Dah. Allison, untuk apa ini? Karena kamu tidak mengecewakanku, aku akan menjagamu malam ini. Menjagaku? Apa maksudnya? Allison, perawatan yang kamu sebutkan itu hanya mencuci kakiku saja? Kamu ini. Dasar nakal, apa yang kamu pikirkan? Tidak. Aku tidak memikirkan apapun. Nora sudah tertidur. Ethan, hanya mengandalkan kegiatan berburu, bukan solusi jangka panjang. Tanaman di desa kita, semuanya mengering karena kekeringan. Beberapa orang di desa sudah meninggal dunia. Iya. Aku mendengar banyak yang meninggal. Cadangan makanan kita masih aman, tapi lama-lama akan habis juga. Apa yang akan kita lakukan? Ada banyak makanan di dimensi, dan ada banyak ayam hutan. Tapi dengan adanya kekeringan ini, jika barang ini terus terlihat, akan terasa sangat mencurigakan. Aku mendapatkan sebuah ide. Aku bisa pergi ke mall, membeli benih kacang yang kuat untuk segera kita tanam. Jadi, kita akan memiliki makanan tanpa menimbulkan rasa curiga. Tidak apa-apa, kalian semua. Jangan merasa khawatir, aku akan mencari sebuah jalan keluarnya. Apa nama benda ini? Kacang tanah. Benar sekali, kacang tanah. Aku tidak sengaja menemukannya di atas gunung. Ini sangat tahan terhadap kekeringan. Jika kita berhenti menanam gandum dan mulai menanam kacang tanah, kita akan segera memanennya. Apa kita benar-benar tidak menanam gandum? Kalian semua. Mengenai apakah ini akan berhasil? Mari kita mencobanya saja. Lagi pula, gandumnya tidak akan bisa bertahan. Ayo kita mencoba hal ini. Ethan memang benar. Kenapa kita tidak mencobanya dulu? Aku mempercayai Ethan. Oke, kalau begitu besok kita semua akan menanam kacang. Abigail, apa yang sedang kalian lakukan di luar sini? Kami mau menanam kacang tanah. Kacang tanah? Apa itu kacang tanah? Tanahnya sangat kering saat ini. Tidak ada yang tumbuh. Apa kacang tanah bisa bertahan? Tentu saja bisa. Kacang tanah sangat tahan terhadap kekeringan. Hasilnya bahkan melebihi gandum. Kalau kalian mau mencoba, kalian bisa mengambil benihnya. Ethan, berhenti menyebarkan kebohongan ini. Leluhur kita selalu menanam gandum. Aku tidak pernah mendengar orang kenyang memakan kacang tanah. Berhenti menjerumuskan semua orang ke jalan kehancuran. Kacang tanah memiliki akar yang dalam. Kacang itu sangat tahan kekeringan. Berbicara memang mudah. Semuanya, jangan mendengarkannya. Terus menanam gandum saja. Mungkin akhirnya hujan akan turun. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Gavin benar. Jika kacang ini tidak tumbuh, bagaimana memberi makan keluarga kita? Benar sekali. Ini terlalu berisiko. Tidak apa-apa. Jika kalian mau menanamnya nanti, datangi aku untuk mengambil benih. Aku dulu meminjam makanan kalian. Kali ini, aku ingin memberikan sesuatu. Ethan, aku mempercayaimu.
Melihat keluargamu makin sukses, aku rasa tidak ada salahnya. Untuk mencoba peruntungan ini, wanita tua sepertiku bisa menanggung risiko ini. Aku juga akan mencobanya. Jangan ikuti omong kosong ini. Saat kalian kelaparan nanti, jangan menangis dan mencariku. Gavin, aku merasa lapar. Lapar? Aku sendiri belum memakan apapun. Kau hanya memikirkan makanan saja. Kau hanya menghabiskan uangku saja. Gavin. Ada apa? Ini soal Ethan. Kacang yang Ethan tanam ternyata panen besar. Hasilnya menumpuk di halamannya. Eva? Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ethan, kami minta maaf. Kami sudah bersalah. Seharusnya kami tidak mempercayai kebohongan Gavin. Tolong, berikan kami beberapa benih. Pak, tolong berdiri. Bu, tolong berdiri. Tolong, berdiri. Aku tahu kalian juga dijebak. Ambil benih ini dan tanam. Gavin, kamu hanya pembawa masalah. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan kelaparan. Sebelumnya, kamu memaksa kami menyerahkan daging dan gandum kami. Saat kelaparan melanda, kamu tidak membantu kami sama sekali. Benar sekali. Ini semua salahnya. Dia hampir membuat kami mati kelaparan. Benar. Jangan pernah harap kami mempercayaimu lagi. Dasar kalian orang tidak tahu terima kasih. Kamu bilang kami tidak tahu terima kasih. Dulu saat kita sedang berburu, setiap rumah tangga memberikan bagian hasil buruannya kepadamu. Menurutku, kamu hanyalah seorang pencuri. Pencuri, pencuri, pencuri. Kamu adalah ancaman. Benar-benar sebuah ancaman. Kamu sudah benar-benar dewasa. Dulu kami yang selalu melindungimu. Sekarang, kamu yang melindungi kami. Dan juga seluruh desa. Benar kan? Mulai sekarang, lihat siapa yang berani mengatakan hal buruk tentang Ethan kita. Aku orang pertama yang akan menghentikannya. Ethan, apapun yang terjadi, kami akan selalu berada di sisimu. Itu sialan itu. Dia hanya sedang beruntung. Sekarang seluruh desa mendengarkannya dan berbalik melawanku. Bagus. Gavin, mungkin kita harus pergi dan meminta benih kacang pada Ethan juga. Meminta apa? Ini salahmu. Dasar wanita tidak berguna. Kamu hanya diam di rumah seharian. Dan memakan semua jatah makanku. Itu hanya karena kamu tidak kompeten. Tidak ada makanan yang tersisa. Dan kamu hanya bisa menyalahkanku. Kalau saja aku tahu, aku akan menikah dengan Ethan. Kamu. Biar aku memberitahumu. Ethan, si berengsek itu, bukan tandingan untukku. Karena dia sudah memojokkanku, aku akan memberinya pelajaran kali ini. Aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Maksudmu, Ethan memiliki daging dan makanan? Benar sekali, bos. Dan kelima kakak ipar Ethan. Semuanya sangat cantik. Jika kita membunuhnya, makanan dan wanitanya menjadi milik kita. Di masa kelaparan ini, memiliki makanan dan wanita cantik? Apa bedanya dengan menjadi kaisar? Nah, kalau ada hal sebagus itu, kenapa tidak mengatakannya lebih awal? Aku sengaja melakukannya. Aku sedang menunggu hasil panen Ethan selesai dipanen sebelum datang memberitahumu. Baik. Jika ini berhasil, aku akan memberimu imbalan besar. Bos. Ethan, kamu tamat sekarang. Gavin? Kenapa dia bersama Vince dari desa sebelah? Vince ini adalah preman terkenal di sini. Dia sering merampok makanan warga. Apa Gavin bekerja sama dengannya untuk mencuri makanannya? Aku harus mencari cara mencegahnya. Mencuri makanan? Maksudmu Vince ingin merampok desa kita? Benar sekali, Ketua. Kita membutuhkan sebuah rencana. Aku rasa desa harus mengadakan patroli untuk mengawasi Vince. Itu masuk akal. Baik. Kita akan menuruti ucapanmu. Ketua, aku tidak setuju. Semua orang sedang kelaparan sekarang. Siapa yang memiliki energi untuk berpatroli? Vince itu pemangsa. Dia sudah merampok makanan dari beberapa desa.
Jika kita tidak waspada, sisa makanan kita akan habis. Atau mungkin kamu bersekongkol dengan Vince untuk merampok semua orang? Ketua ada di sini. Jangan berani menjebakku. Sudah. Berhenti bertengkar. Sudah diputuskan. Desa akan membentuk patroli, dan Ethan yang akan memimpin. Kamu bertanggung jawab atas keamanan desa kita. Kalian semua, periksa setiap sudut desa ini. Sisanya, amankan jalan-jalan utama. Segera lapor setelah memeriksanya. Mulai patrolinya sekarang. Mengerti? Vince, itu orangnya. Aku melihat sendiri, rumahnya penuh makanan. Makanannya lebih banyak dari kemampuannya makan. Jika kita menghabisinya, semuanya akan menjadi milik kita. Bagus, dengan simpanan sebanyak itu, dia berani berkeliaran sendirian. Dia seolah menyerahkan uang pada kita. Ayo pergi. Sudah waktunya. Tim patroli seharusnya berkumpul sekarang. Bocah tengik, kamu Ethan, kan? Vince, bukankah kamu dari desa sebelah? Apa yang kamu inginkan? Jadi kamu sudah mengenalku. Jadilah pintar dan serahkan makananmu. Aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Kalau aku tidak mau? Kalau kamu tidak mau, aku akan membunuhmu sekarang juga. Lalu aku akan tetap mengambil makanannya. Hai, bukankah itu Vince? Dia sedang mencari masalah. Teman-teman ada tugas. Ayo pergi. Vince, di depan tim patroli. Kamu pikir bisa berulah di desa kami? Kamu sedang mencari mati. Serang dia. Membuat kekacauan di desa kami. Berhenti memukul aku. Berhenti, aku sudah kapok. Cukup. Satu pelajaran sudah cukup, Vince. Jika kamu berani berulah lagi di desa kami, aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Pergi sana. Ayo pergi. Vince, kamu tidak apa-apa? Apa aku terlihat baik-baik saja? Gavin, desamu sudah mulai berpatroli, dan kamu bahkan tidak memberitahu aku. Aku akhirnya dipukuli karena hal itu. Aduh, sakit sekali. Vince, aku tidak sengaja melakukannya. Menjauh dariku. Apa kamu sedang mempermainkan aku? Aku akan membunuhmu hari ini, Vince. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji kali ini tidak ada kesalahan. Apa rencanamu sekarang? Ini obat perangsang yang sudah lama kusimpan. Kita menunggu sampai Ethan sedang berpatroli, menyelinap masuk ke dalam rumahnya, dan membius kelima kakak iparnya. Dengan begitu, para wanita itu harus ikut bersama kita. Lalu seluruh harta keluarga mereka akan menjadi milik kita. Aku harap kali ini tidak ada yang salah. Vince, aku bersumpah demi Tuhan. Tidak akan ada kesalahan lagi. Jika sampai sesuatu terjadi lagi, kamu boleh mengambil kepalaku. Bagus. Mari lakukan sesuai ucapanmu. Ethan, tunggu saja pembalasanku. Bubur? Ethan brengsek itu. Aku tidak memakan bubur 6 bulan lebih. Tapi keluargamu malah memakannya. Setelah meminum bubur beracun ini, sekuat apapun wanita itu, dia akan dikuasai gairah. Ethan, kakak iparmu dan rumahmu akan segera menjadi milikku. Hei. Apa seluruh tim patroli ada di sini? Tidak ada yang mengetahui kepergian Gavin. Gavin menghilang. Ini gawat. Ayo, mari menyantap makanannya. Hari ini kita memakan bubur. Abigail, di mana Nora? Dia terlelap terlalu larut semalam. Dia belum juga terbangun. Mari kita menyantapnya dulu. Minum, terus minum. Begitu gairah itu menguasaimu, giliranku untuk bersenang-senang. Apa kalian merasakan? Bubur ini terasa aneh hari ini? Ini hanya semangkuk bubur. Apa yang aneh darinya? Mungkin itu hanya imajinasiku saja. Mari kita menghabiskannya. Apa Ethan masih sibuk dengan tim? Aku akan membawakannya makanan nanti. Kenapa rasanya panas sekali?
Sepertinya obatnya mulai bereaksi. Nona. Nona, ada apa dengan kalian? Ethan, aku merasa sangat panas. Ethan, aku sudah mengetahui kamu akan datang. Untung aku menyiapkan obat bius ini. Mari kita melihat bagaimana kamu merusak rencanaku ini. Nona tersayang, bagaimana rasa obat perangsang itu? Gavin, kamu meracuni makanan kami. Kamu binatang. Apa yang kamu katakan? Kantik-kantikku? Kalian sudah terkena racun. Aku akan membantu kalian. Nikmati saja ini. Berengsek kamu. Enya? Gavin, berengsek kamu. Enya. Gavin, jika kamu menyentuh kakak iparku lagi, aku akan membunuhmu. Lawan saja sesukamu. Semakin kamu melawan, aku semakin bergairah. Sebenarnya, aku sudah mengincar kalian, nona-nona cantik sejak lama. Ethan sialan itu tidak mengetahui keberuntungannya. Biar aku menggantikan saudara-saudaranya dan menjaga kalian dengan baik. Gavin, dasar kamu binatang. Beruntung aku sudah bersiap. Aku meminum air spiritual dari sistem. Kalau tidak, kamu hampir saja berhasil. Hai, Abigail. Gavin bilang ingin membius para wanita itu. Dia menyuruhku menunggu di depan pintu. Ini sudah lama sekali. Kenapa tidak ada suara? Mari kita memeriksanya. Vince. Kenapa harus kamu lagi? Sedang apa kamu mengendap-endap begini? Masih berpatroli selarut ini. Bukan urusanmu. Aku sedang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di rumah Ethan? Apa kamu belum puas dipukuli tadi? Begini, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku datang untuk meminta maaf pada Ethan. Minta maaf, tepat sekali. Setelah aku pulang ke rumah, aku memikirkannya kembali. Ethan adalah orang yang baik. Mana mungkin aku menyusahkannya. Jadi, aku datang khusus untuk meminta maaf. Benarkan, teman-teman? Iya, itu benar sekali. Begitu ya? Jadi aku sudah salah paham? Tidak, sama sekali tidak. Jangan khawatir soal itu. Aku akan meminta maaf pada Ethan sekarang. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kamu membawa sekumpulan pemalas, tidak berguna, tengah malam ke rumah Ethan, dan mengaku ingin meminta maaf? Apa kamu menganggapku bodoh? Bawa mereka semua pergi. Serahkan mereka kepada atasan. Cepat jalan. Abigail, apa kamu baik-baik saja? Ethan. Hei, jangan khawatir. Ini semua gara-gara Gavin sialan itu. Dia mencekoki kita obat perangsang. Jangan memberitahu siapapun kejadian ini. Ethan, aku memperingatkanmu. Kalau kamu memberitahu siapapun, kamu akan menyesal. Apa? Oh, Tuan. Ethan, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Ethan, beritahukan kami, kapan kamu mulai memikirkan hal kotor tentang kami? Allison, kamu telah menyalahartikan maksudku. Aku hanya membantu saat makananmu diracuni. Kamu menganggap itu sebuah bantuan? Allison, lupakan saja hal itu. Kita tidak bisa menyalahkan Ethan. Gavin brengsek itulah yang harus disalahkan karena mencampurkan obat ke minuman kita. Benar, Gavin yang memiliki niat buruk. Kekacauan ini bukanlah kesalahan Ethan. Tapi semalam, dia memanfaatkan kami berlima. Oh, tetap saja, aku sulit melupakannya. Semuanya, dengarkan. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku juga seorang korban di sini. Kamu hanya berlagak jadi korban sekarang. Ethan, duduk dulu. Ethan, aku mengetahui kejadian semalam adalah kecelakaan. Tapi kami semua adalah wanita terhormat. Sebagai seorang pria, kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Semuanya, aku mengetahui bagaimana diriku dahulu. Aku hanya pria malas tidak berguna. Aku sudah membuat banyak kesalahan. Sejak saudara-saudaraku pergi, kalian masih bersedia merawatku. Kalian sudah cukup menderita. Aku sangat berterima kasih atas semua kasih sayang kalian. Aku tidak akan mengabaikan kejadian itu. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab pada kalian.
Bagaimana rencanamu untuk bertanggung jawab? Kamu tidak bisa hanya membual saja. Aku berjanji pada kalian, mulai sekarang, aku memastikan kalian dan Nora hidup layak. Kalian tidak akan kekurangan apapun lagi. Ini semua terjadi begitu tiba-tiba. Jika kalian semua menginginkan kebebasan, aku tidak akan menghalangi kalian. Aku akan melakukan segalanya untuk memastikan kalian memiliki semua kebutuhan kalian dan hidup dalam kemewahan. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Ethan, bahkan saat kamu begitu dulu, kami tidak pernah menyerah padamu. Jadi mana mungkin kami menyerah sekarang? Abigail. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Jika kamu berani meninggalkan kami, tinjuku tidak akan bersikap ramah. Iya. Aku berjanji mulai sekarang, aku akan menghargai kalian semua dan tidak akan meninggalkan kalian. Oh, benar juga. Gavin dipukul pingsan oleh Ethan kemarin. Sudah lama sekali, bukankah seharusnya dia sudah bangun? Brianna, karena kita setuju bersama Ethan, kenapa harus mengkhawatirkan pendapat orang lain? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Gavin sebenarnya berniat buruk pada kita. Dia bahkan mencampurkan obat ke makanan. Dia pasti berhasil jika bukan karena Ethan. Jadi kita harus memberinya pelajaran. Iya. Ayo kita keluar dan memeriksa. Iya. Hei kamu, kenakan baju dulu. Ini sudah semalaman. Kenapa dia belum bangun juga? Ethan, apakah kamu memukulnya terlalu keras dan membunuhnya? Lega sekali. Dia masih bernapas. Allison. Jangan khawatir, aku mengetahui sekeras apa memukulnya. Aku tidak akan membunuhnya. Tapi dia tidak bisa selamanya di rumah kita. Ethan, apa yang akan kamu lakukan? Biar aku memberitahumu, Gavin hampir menyerang kita semua kemarin. Jika kamu bersikap lunak padanya, aku akan sangat marah. Allison, jangan khawatir. Setelah apa yang dia lakukan padamu, meski kamu tidak mengatakan apapun, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku akan menghubungi ketua RW sekarang. Semua yang dilakukan Gavin Foster akan diumumkan kepada publik. Iya. Kami mengetahui apa yang terjadi. Abigail, kalian semua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Berkat Ethan yang kembali tepat waktu, kami semua hampir tidak bisa melarikan diri dari Gavin. Malam itu, Vince sedang mengintai di luar rumahmu dan bertingkah mencurigakan. Petugas patroli menangkapnya. Mereka menginterogasinya sepanjang malam, tapi dia tidak mau memberitahu tujuannya. Vince, kemarin aku sudah membiarkanmu meskipun kamu sudah mencari masalah. Sekarang kamu berani mendatangi rumahku. Beritahukan aku apa yang kamu lakukan di sini. Tanyakan saja apapun. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Beraninya kamu. Kamu belum mendapat pelajaran, ya? Kamu tidak mau berbicara? Baik. Ethan, kalian sedang membicarakan apa tadi? Kenapa harus sangat rahasia? Kalian semua akan segera mengetahuinya. Vince, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apa kamu akan berbicara dan menjelaskan alasanmu berada di sekitar rumah Ethan pada tengah malam? Kamu ingin mengetahuinya? Aku tidak akan memberitahumu apapun. Tidak masalah. Bukan hanya kamu yang kami tangkap. Orang lain sudah mulai berbicara. Apa maksudmu? Sejujurnya, meski kamu tidak membahas kejadian semalam, berandal jalanan teman bergaulmu itu sudah mengakui semuanya. Tidak, itu tidak mungkin. Mereka tidak akan mengkhianatiku. Mereka tidak akan mengkhianatimu? Kamu hanya sedang berhalusinasi. Mereka kelaparan saat mengikutimu. Aku menawarkan makanan pada mereka, dan mereka menceritakan semuanya. Kamu datang ke rumah Ethan semalam untuk membantu Gavin dari dalam. Apa aku benar? Siapa yang berbicara? Oh, jadi itu benar. Ethan, rencanamu berhasil dengan sempurna. Satu gertakan dan dia langsung menyerah. Ethan, kamu baru saja menjebak Vince. Benar, tidak kusangka dia sebodoh ini. Dia mengakui semuanya setelah beberapa kata. Ethan, kamu berani mempermainkanku. Diam. Berkeliaran di rumah Ethan tengah malam dengan niat buruk, tapi kamu berani mengeluh karena dijebak. Gavin benar-benar orang yang sangat licik. Dia benar-benar orang yang brengsek. Ethan, jangan khawatir. Sebagai kepala polisi, aku akan memastikan kamu mendapat keadilan. Bangunkan Gavin untukku. Iya, Pak. Bangun.
Sial, kenapa sudah terang begini? Siapa yang memukulku? Kenapa ini sangat sakit? Hai. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu ada di rumahku? Gavin. Ini adalah rumah Ethan. Apa itu berarti aku dan para iparnya? Cukup. Kamu pikir sekarang jam berapa? Kamu masih memikirkan para iparnya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tunggu, Ketua. Aku. Jangan membantahku. Gavin. Sebagai sepupu Ethan, saat keluarganya sedang kesulitan, selain kamu tidak membantu, kamu malah menindas mereka. Kamu ingin mencuri rumah Ethan. Bukan aku, itu Ethan. Dia sedang menjebakku. Ketua, tolong selidiki hal ini. Cukup. Faktanya sudah ada di depanmu. Kamu masih mencari alasan. Apa kamu benar-benar berpikir orang tidak melihat niatmu? Benar sekali, Gavin. Melihat Ethan tidak di rumah, kamu datang menindas kami. Dan sekarang kamu masih beralasan. Di rumah Ethan, 5 wanita menjaga seorang pria. Mereka sudah cukup menderita. Kini Gavin berusaha mencari masalah. Dia memang orang yang jahat. Di desa ini, semua orang mengetahui niat buruk Gavin. Dia hanya mengincar 5 kakak ipar cantik Ethan. Dia memiliki niat yang busuk. Dia selalu mengganggu keluarga Ethan. Dia tidak mempunyai rasa malu. Kamu mendengar itu? Kamu sudah berbuat banyak kejahatan. Kamu bahkan bersekongkol melawan keluarga Ethan. Sekarang, di depan semua orang, apa alasanmu? Aku. Gavin, bukankah kamu mengatakan ini akan berhasil? Apa yang sebenarnya terjadi? Vince, aku bersalah. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi. Gavin, biar aku memberitahumu alasannya. Karena kamu sangat jahat. Tuhan pun tidak bisa menahannya. Dia sudah muak denganmu. Terlebih lagi, kamu mengusik keluargaku. Jika Tuhan tidak menghukummu, aku yang akan melakukannya. Pria seperti ini tidak pantas di sini. Aku mengusulkan untuk mengusirnya. Keluar dari desa kami! Keluar! Gavin, apa ada yang ingin kamu katakan? Ethan, aku meminta maaf. Aku benar-benar mengacau kali ini. Aku memohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku sekali ini saja. Gavin, saat kamu merundung keluargaku dulu, dan merundung kakak-kakak iparku, kenapa kamu tidak terpikir memohon ampun? Sekarang saat kamu diusir dari desa, kamu mulai merasa panik. Biar aku memberitahumu, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Itu benar sekali. Alasan kamu berakhir seperti ini, karena ini memang pantas untukmu. Allison, aku menyadari aku bersalah. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Harusnya aku tidak pernah menjebak kalian. Tolong, kasihani aku. Maafkan aku sekali ini saja. Kalau tidak, aku akan diusir. Melihat caramu merundung keluarga kami dulu, mengusirmu dari desa itu terlalu ringan. Kamu bermimpi kalau mengharap kami memaafkanmu. Maka sudah diputuskan. Gavin, kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Menteror rumah sepupumu sendiri, dan merundung keluargamu sendiri. Dosamu sudah tidak terhitung. Sebagai kepala desa, aku menyatakan bahwa mulai saat ini, kamu bukan lagi warga desa Peach Blossom. Kamu dilarang menginjakkan kaki di sini lagi. Kepala desa, tolong berikan keringanan. Kalau aku diusir dari desa ini, kemana lagi aku bisa pergi? Hai, Emily. Aku akan diusir dari desa Peach Blossom. Apa kamu tidak mencintaiku? Cepat, memohon pada kepala desa. Jangan biarkan dia mengusirku. Gavin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah mengatakan menyukaimu? Kenapa kamu mencoba berpura-pura? Saat kita masih bersama dulu, kita bersepakat untuk menipu warisan Ethan. Kenapa sekarang kamu tidak mengakuinya? Wah, lihat dirimu sekarang, Emily. Aku mengingatnya sekarang. Kamu dan Ethan sudah bertunangan, kan? Aku tidak menyangka kamu membohongi Ethan dan bermain-main dengan Gavin. Sudah kuduga. Sebagai tunangan Ethan, aku heran kenapa dia selalu berkeliaran di rumah Gavin setiap hari. Ternyata ini yang sebenarnya terjadi. Pasangan peselingkuh yang sangat menyedihkan. Ethan benar-benar sangat dikutuk karena dikelilingi orang-orang sepertimu. Ketua, Gavin tadi hanya berbicara sembarangan. Tolong jangan mempercayainya. Emily, kamu tidak bisa bersamaku saat keadaan sedang senang saja. Aku akan segera diusir. Bantu aku memohon kepada mereka. Gavin, berhenti berbicara sembarangan. Hubunganku dan Ethan baik-baik saja. Jangan mencoba untuk mengadu domba kami. Emily, berhenti bersandiwara. Kamu dulu sering memanfaatkan Ethan untuk menipu kami demi makanan. Jika bukan karena kamu, saat krisis pangan terjadi, keluarga kami cuma makan 3 hari sekali.
Aku tidak mengetahui itu semua stok makanan keluargamu. Ethan, bantu aku membersihkan namaku. Membersihkan namamu? Untuk apa? Aku sangat bodoh saat itu. Aku memberikan semua makanan yang ada. Tapi lihat dirimu sekarang, berselingkuh dengan Gavin di belakangku. Kamu pikir bisa memperalatku selamanya? Ethan, semua orang sedang menonton. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Cukup. Semua orang sudah cukup melihatnya. Kebenarannya sudah sangat jelas. Emily, sebagai tunangan Ethan, kamu sudah tidak setia. Perbuatanmu dengan Gavin sangat memalukan. Tidak ada tempat untukmu di desa Peach Blossom. Kamu dan Gavin bisa pergi bersama. Ketua itu benar. Membiarkan pezina di desa Peach Blossom hanyalah sebuah kutukan. Keluar dari desa Peach Blossom. Keluar. Ketua, aku bersalah. Tapi ini bukan hukuman mati, Ketua. Iya, Ketua. Seluruh hartaku ada di desa Peach Blossom. Jika Ketua mengusirku, Ketua mengambil mata pencaharianku. Karena kamu mengatakannya, aku hampir lupa. Mulai sekarang, harta kalian milik Ethan. Sebagai hukuman karena menyakiti Ethan. Tolong jangan, Ketua. Ketua membuat kami tidak punya apa-apa. Ketua. Saat kalian melakukan hal buruk itu, kalian seharusnya sudah menyadari ini. Benar, kalian pantas menerimanya. Bawa dan usir mereka. Ketua. Tampa, jangan berani menginjakkan kaki di sini. Ketua, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ethan, apa kamu puas dengan keputusanku? Terima kasih atas bantuannya, Ketua. Aku sungguh berterima kasih. Ini bantuan kecil dariku. Dulu, seandainya kamu tidak begitu dermawan, mengajak warga menanam kacang tanah, entah berapa banyak yang kelaparan. Jika ada yang harus berterima kasih, akulah yang berterima kasih padamu. Ketua, apa kalian sudah makan? Mari kita masuk untuk makan. Kami ingin berterima kasih atas keadilan ini. Ayo. Benar sekali, Ketua. Sekarang sudah waktunya makan siang. Ethan, kamu di rumah? Ethan. Emily, bukankah kamu dan Gavin diusir dari desa? Sedang apa kamu di rumahku lagi? Kamu tidak menemui Ethan untuk meminta makanan lagi, kan? Biar aku memperjelas semuanya. Kami tidak punya sisa makanan untukmu. Emily, bukankah kamu berhubungan dengan Gavin? Kenapa kamu menemui Ethan sekarang? Ethan, kalian semua. Dulu Gavin yang selalu bersikeras memberiku makanan. Keluargaku sedang kehabisan makanan, jadi aku terpaksa menerimanya. Ethan, aku dulu bersalah. Ayo kita kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu? Iya, dulu kita bertunangan. Aku hanya bersikap kekanak-kanakan. Semuanya, tolong maafkan kesalahanku kali ini. Ethan, selesaikan masalah yang kamu buat. Kamu bereskan ini sendiri. Jangan khawatir, Allison. Ethan, aku sudah tahu. Kamu tidak tega meninggalkanku. Emily ini. Dia benar-benar pemimpi. Aku dulu mungkin bucinmu, tapi aku tidak mau lagi. Kamu mau makan di tempatku? Tentu, kebetulan ada sisa akar sayuran liar dari makan siang tadi. Aku belum sempat membuangnya. Aku akan menyimpannya untukmu. Ethan, aku jauh-jauh menemuimu, tapi kamu memberiku akar sayuran? Bukankah kamu mau kembali seperti dulu? Dulu, keluargaku bertahan hidup dengan akar liar. Kenapa sekarang kamu tidak mau melakukannya? Bukan itu maksudku. Maksudku, karena aku bersedia menikah denganmu, setelah aku tinggal bersama keluargamu, kamu tidak bisa begitu saja memberiku makan akar liar setiap hari. Oh, aku hampir melupakan hal itu. Begini, kami kekurangan kamar tidur kosong. Setelah kamu menikah dan masuk keluarga, aku akan memperbaiki gubuk itu. Kita akan tidur di sana malam hari. Ipar-iparku bisa tetap menempati kamarnya. Apa? Tinggal di sebuah gubuk? Kenapa? Bukankah kamu bersedia melakukannya? Jangan bilang kalau kamu ingin berbagi kamar dengan kami semua. Kenapa tidak? Rumah ini adalah milik Ethan. Kalian hanyalah kakak-kakak iparnya. Seharusnya kalian yang tidur di gubuk. Kenapa aku harus tidur di sana? Emily, aku menyadari kamu benar-benar tidak malu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Dulu, aku sudah memberimu semua jatah makanan kami. Saat aku hampir mati kelaparan, kakak-kakak iparku yang memberiku sisa makanan terakhir mereka. Dan kamu, sebagai tunanganku, hanya demi sesuap nasi saja, kamu malah berselingkuh dengan Gavin. Sekarang kamu ingin tinggal di rumahku dan menyuruh mereka tidur di gubuk? Kamu sedang bermimpi. Ethan, beraninya kamu berbicara begitu padaku. Apa kamu tidak takut aku marah? Silakan saja kalau mau marah.
Apa peduliku? Benar, bukankah ketua sudah bilang bahwa tanpa izin darinya, kamu dilarang masuk ke desa ini? Apa kamu mendengar hal itu? Keluar dari rumah kami sekarang juga. Atau kami akan memanggil ketua. Kalian sungguh keterlaluan menindas orang. Emily, aku memperingatkanmu terakhir kali, pergi sekarang. Atau jangan menyalahkanku atas yang terjadi. Ketua. Tunggu saja pembalasanku nanti. Bajingan, kamu pikir masih bisa menumpang di rumahku? Dalam mimpimu. Ethan, apa kamu benar-benar sudah melupakan Emily? Aku sudah melupakannya. Hanya kakak-kakak iparku yang memedulikanku. Mulai sekarang aku akan menjaga kalian. Syukurlah kamu sudah sadar. Ethan, apa kamu ada di rumah? Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketua, ada apa? Jangan khawatir. Ceritakan apa yang sudah terjadi. Bagaimana aku tidak khawatir? 2 sungai mengering bulan lalu. Sekarang, semua sumur desa juga sudah mengering. Semuanya sudah mengering? Benar. Jika panennya buruk, kita bisa memakan kulit pohon. Atau daun busuk untuk bertahan. Namun tanpa air, bagaimana mungkin kita bertahan hidup? Ada air di mata air roh ruanganku. Tapi itu hanya solusi sementara. Aku harus mencari cara lainnya. Gawat, Ketua. Sumur terakhir di desa ini juga sudah mengering. Ini sungguh terjadi. Apa? Bagaimana kita hidup tanpa air? Ethan, kamu punya banyak ide. Apa kamu punya saran? Ketua, Ethan itu bukan Tuhan. Dia tidak bisa memunculkan air begitu saja. Apa gunanya kita mencarinya? Kita kekurangan makanan dan air sekarang. Sepertinya Tuhan tidak ingin kita selamat. Ethan, apa kamu memiliki ide untuk membantu kami mencari air? Biar aku memikirkannya. Sistem. Apa ada sesuatu di toko yang bisa mendeteksi air? Ting! Detector air. Harga penukaran. Vis tau, vis. Aku sudah menabung sangat lama, dan aku hanya memiliki kurang dari 1.000 tael. Itu sangat jauh dari 5.000. Vis tael apa? Apa kamu menemukan solusinya? Ada sebuah cara. Bagus sekali. Kalau begitu segera antarkan kami. Ketua, jangan khawatir dulu. Dia mengerti. Ada sebuah cara. Tapi kita perlu mengumpulkan perbekalan untuk mendapatkan detektor airnya. Berapa banyak? Setidaknya 4.000 tael. Apa? Kamu ingin warga membayar 4.000 tael hanya untuk mencari air? Bukannya aku menginginkan uangnya. Masalahnya, detektor air itu seharga 4.000. Kami ini hanya petani. Hasil panen kami cuma 200 tael. Meminta sebanyak itu sekaligus. Siapa yang mau membayar? Ethan, kamu tidak memanfaatkan krisis air ini untuk menipu dan kabur, kan? Jadi begitu, Ethan. Aku bertanya-tanya mengapa tiba-tiba kamu mengeklaim bahwa semua orang harus berpatungan dulu. Ternyata kamu hanya ingin menipu warga. Ethan, perkataan mereka itu tidak benar, kan? Ketua, mana mungkin ini bohong? Lingkungan ini sedang kehabisan air. Tidak ada yang tahu harus bagaimana. Ethan bukan orang yang bisa memberikan keajaiban. Mana mungkin dia hanya mengambil uang, lalu mengajak semua orang mencari air. Dia hanya sedang menipu kalian semua. Aku benar-benar tidak menipu siapapun. Semuanya, alat pendeteksi air ini memerlukan bahan seharga 5.000. Aku sendiri sudah mengeluarkan 1.000. Sisanya hanya bisa mengandalkan kalian. Ethan, apa perkataanmu itu benar? Iya, aku bersumpah itu benar. Kami mempercayaimu. Kami akan membantumu meyakinkan semuanya. Semuanya, harap tetap tenang. Karena Ethan sudah memberikan janjinya, dia pasti memiliki rencana matang. Kami bersedia untuk menjaminnya. Itu benar. Kami semua bersedia mempercayai Ethan. Kalian adalah keluarganya Ethan. Kalian akan membawa lari uangnya bersama. Tentu saja kalian mau mempercayainya. Tepat sekali, itu benar. Cukup. Jika bukan karena Ethan membantu kalian menanam kacang, berapa banyak kalian menggunakan pasokan senilai 1.000 tael. Cepat ajak semuanya untuk mencari air. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Semuanya. Belakangan ini, Ethan sudah banyak membantu kita. Kita semua sudah melihatnya. Sekarang dia mengatakan, dia bisa menuntun kita mencari air. Aku percaya dia pasti bisa melakukannya. Sekarang, aku sudah menyumbangkan pasokan senilai 1.000 tael. Sisanya, terserah kalian semua. Ethan, apa kamu benar-benar menjamin bisa menemukan air untuk semuanya? Asalkan semuanya mengumpulkan pasokan senilai 5.000 tael, aku pasti menemukan air untuk kalian. Baik.
Karena ketua sudah menyumbang. Aku juga ikut, aku ikut. Lagi pula, saat ini, tidak ada pilihan lainnya. Paling buruk, kita semua mati kehausan bersama. Aku ikut. Aku juga. Mari kita menyumbang. Karena semuanya bersedia mengumpulkan pasokan, aku berjanji kepada kalian akan menemukan sumber air. Ethan, apakah ini tempat yang kamu katakan? Kita bisa menemukan air? Benar. Berdasarkan alat pendeteksi air, ada air tanah di sini. Mari mulai menggali sumur di sini. Ethan, kamu tidak sedang bercanda kan? Tempat ini sangat gersang. Bahkan rumput pun tidak tumbuh di sini. Mana mungkin ada air? Ethan, apakah ini tempat yang kamu katakan? Tempat kita bisa menemukan air? Tepat sekali. Berdasarkan alat deteksi air, ada air tanah di sini. Ayo mulai menggali sumur. Ethan, kamu tidak sedang bercanda kan? Tempat ini sangat gersang. Bahkan rumput tidak tumbuh di sini. Bagaimana mungkin ada air? Sudah, Ethan. Sudah berjuang keras membawa kita ke tempat yang memiliki air. Semuanya, kalian harus mempercayainya. Ayo terus menggali. Kita sudah menggali sepanjang pagi, tapi tanahnya masih sangat kering. Tidak ada tanda air sama sekali. Apa benar ada air di sini? Puluhan orang sedang menggali, dan ini sudah sepanjang pagi. Seharusnya sekarang, kita sudah menemukan airnya. Ethan, kamu tidak membohongi semuanya, kan? Alat deteksi tidak berbohong. Begitu sumur ini selesai dibangun, desa ini tidak akan kehabisan air lagi. Ethan, semua orang sedang berbicara padamu. Katakan sesuatu. Apa kamu asal memilih tempat dan mengatakan ada air? Semuanya, percaya padaku. Kita belum menggali cukup dalam. Berdasarkan perhitunganku, kita perlu menggali sehari lagi. Dan kita akan menemukan air. 1 hari penuh lagi? Ethan, semua orang menunggumu. Katakan sesuatu. Apa kamu asal memilih tempat dan memberitahu semua ada air? Semuanya, tolong percayai aku. Galian kita belum cukup dalam. Berdasarkan perhitunganku, kita butuh 1 hari lagi. Dan kita akan menemukan air. 1 hari lagi, Ethan. Ada puluhan orang di sini. Kita bisa meratakan gunung sehari. Dan kamu bilang sebuah sumur membutuhkan waktu 1 hari lagi? Apa kamu sedang bercanda? Kamu sengaja melakukan ini hanya untuk mempermainkan kami. Bicara soal menggali sehari lagi untuk menemukan air. Aku rasa kamu menunggu sampai tengah malam saat semua orang tertidur untuk membawa kakak iparmu dan melarikan diri membawa persediaan. Tepat sekali. Lakukan saja. Aku sudah selesai. Aku juga tidak mau. Sejak kapan ucapan Ethan menjadi hukum? Kamu tidak perlu membantu kalau enggak. Tapi, begitu kita menemukan air, jangan mengharapkan satu teroris. Ketua, jangan biarkan dia menipumu. Dia memang selalu menjadi pemalas yang tidak berguna. Dia bahkan buta huruf. Kalau bukan karena kakak ipar yang menghidupinya, dia sudah mati di parit. Bagaimana mungkin dia menuntun kita menemukan air? Benar sekali, Ketua. Sekarang, saatnya meminta Ethan mengembalikan persediaan kita. Kalau tidak, begitu malam tiba, dan dia melarikan diri, kita hanya akan menyesal. Cukup. Kalian yang memohon-mohon untuk menemukan air, sekarang setelah dia akhirnya menunjukkan sumber air, kalian malah meributkan hal yang tidak penting. Apa sebenarnya kemauan kalian? Ketua, jangan marah. Serahkan saja padaku. Semuanya, karena kalian tidak mempercayaiku dan mengira aku akan kabur, maka malam ini, aku tetap di sini. Aku tidak pergi kemana-mana. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa tetap di sini dan mengawasiku terus. Benar sekali. Kami akan menemaninya. Karena Ethan dan kelima kakak iparnya sudah menjanjikan ini pada semuanya. Apakah ada orang lain yang memiliki keberatan? Karena tidak ada yang keberatan, mari kita memulai bekerja sekarang juga. Kita harus mencari airnya dulu. Baik. Ada yang tidak beres. Semuanya, kemari dan perhatikan. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Apa yang terjadi? Perhatikan ini, Ketua. Kami tadi sedang menggali sumur dan menabrak batu besar ini. Sekarang kita tidak bisa terus menggali. Ethan, apa kamu mempunyai ide? Orang-orang di zaman modern, ketika menemukan batu seperti ini, akan menggunakan mesin untuk mengebornya. Tetapi di zaman ini, tidak ada mesin sama sekali. Mustahil bagi orang-orang untuk memindahkan batu ini. Sumurnya sudah sangat dalam. Mustahil untuk berpindah lokasi sekarang. Sudah aku peringatkan tadi.
Ethan Foster sebenarnya buta huruf. Dia tidak memahami perbuatannya sendiri, dia hanya menggali secara buta. Bagus sekali. Dengan batu sebesar ini, bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana cara kita terus menggali? Lupakan soal menggali. Aku menyerah. Biarkan siapapun yang mau melakukannya. Lagi pula bukan hanya desa kita yang kekurangan air. Kita mati kelaparan saja bersama. Ethan, kembalikan berbekalan milik semua orang. Kembalikan semuanya. Aku tidak mau menggali lagi. Aku berhenti. Bagaimana kita menggali? Baik, kami juga ikut berhenti. Ketua, kamu membuatnya terdengar sangat mudah. Tapi dengan batu sebesar ini dan alat yang kita miliki, kita tidak mungkin bisa menggalinya. Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Ethan, lihat, apa kamu punya cara lain untuk menghancurkan batu ini? Mesin bor, toko sistem ternyata memiliki barang sebagus ini. Semuanya, aku punya satu cara. Cara apa? Teknologi. Ethan, apa maksudmu dengan itu? Apa teknologi yang kamu maksud? Ada hubungannya dengan menghancurkan batu ini. Kamu tidak sedang menipu kami lagi. Semuanya, harap tetap tenang. Kalian akan melihatnya sebentar lagi. Mesin bor seharga 1.000 kredit. Nilai sisa persediaan di dalam ruang sistem juga sekitar 1.000 kredit. Sistem, tukarkan dengan mesin bor. Selamat Inang, mesin bor berhasil ditukarkan. Ethan, dari mana kamu mendapatkan barang ini? Tadi tidak ada apa-apa di depan Ethan. Bagaimana benda ini tiba-tiba muncul? Ethan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mata kita sedang menipu kita? Aku akan menjelaskannya nanti. Sekarang, perhatikan aku. Ethan, benda aneh apa yang sedang kamu pegang itu? Benda ini terlihat lebih kecil dari sekop di tanganku. Bagaimana bisa menghancurkan batu ini? Itu karena kamu tidak mengetahui betapa hebatnya kekuatan teknologi. Perhatikan baik-baik. Batunya pecah. Batunya hancur. Batunya pecah. Batunya hancur. Benar-benar pecah. Batunya hancur. Memang benar. Batu sebesar ini, luar biasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Faktanya ada di depan matamu. Apalagi yang kamu ragukan? Ethan, batu sebesar ini langsung hancur. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Paman, kamu benar-benar hebat. Urusan pekerjaan dulu. Semuanya, cepat, singkirkan batu-batunya. Terus gali sumurnya. Aku merasa kita akan segera mendapatkan air. Iya. Ada air. Airnya benar-benar keluar. Hebat, kita benar-benar mendapatkan air. Ethan, kita berhasil. Ethan, ini semua berkat kamu, sehingga semua orang bisa minum air sekarang. Kamu adalah pahlawan kami. Kerja keras semua orang akhirnya membuahkan hasil. Sekarang, siapa masih meragukan Ethan bisa menemukan air? Tidak ada, itu. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Aku salah. Tidak apa-apa. Tahun ini musim kemarau, dan semua orang sedang kesulitan. Warga hanya merasa takut. Kalau semuanya akan sia-sia, aku sangat memahaminya. Warga sekalian, airnya akan segera keluar. Mari kita lanjutkan. Setelah sumurnya selesai, kita akan melaluinya bersama. Bagus sekali. Ethan, apa ini? Ini resep rempah yang kutulis semalam. Saat kamu pergi ke kota, tolong periksakan harganya untukku. Aku berencana mencari tempat di desa ini untuk membangun pabrik segera. Rempah-rempah? Ethan, kamu baru saja membantu warga. Kenapa kamu memikirkan rempah sekarang? Untuk mencari uang. Kalau aku tidak mencari uang, bagaimana aku menafkahi kalian? Lagi pula, aku merasa kalau rempah dari resepku ini akan sangat populer. Aku mendapatkan resep premium ini dari sistem. Orang-orang pasti akan menyukainya. Iya, Ethan. Kami akan pergi ke kota untuk menanyakannya segera. Aku menyerahkan semuanya pada kalian. Ethan sudah datang. Coba lihat, pahlawan desa kita. Ethan, ini semua berkat dirimu. Kamu sudah menemukan sumber air dan membantu warga menyelesaikan sumur. Sekarang semua orang akhirnya bisa makan dan melewati kemarau dengan aman. Kita bahkan punya cukup gandum untuk membantu desa tetangga. Mendapatkan 30 tile sehari. Daftarkan aku. Aku juga bergabung. Daftarkan aku juga.
Masukkan aku juga. Bagus, selamat ya. Dengarkan semuanya. Aku umumkan, mulai sekarang Foster Spices resmi dibuka. Mulai sekarang, kalian akan bekerja di sini. Hebat. Sialan, si Ethan itu. Dia hidup sangat enak. Dia bahkan membuka pabrik rempah. Sedangkan aku sedang kesulitan mencari uang. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan begini. Gar, kamu itu sepupunya Ethan. Kenapa tidak memohon pada Ethan dan meminta pekerjaan di pabrik? Aku mendengar di pabrik rempah ini bisa menghasilkan 30 TL sehari. Kamu masih tunangannya. Kenapa bukan kamu saja? Gavin, Emily. Apa yang kalian berdua lakukan di pabriknya Ethan? Ada apa? Jangan bilang kalian melihat kesuksesan. Ethan sekarang lalu ingin membuat masalah lagi? Tidak, sama sekali tidak. Kalian pasti tidak berani. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian lupa pesan ketua kepada kalian? Dilarang masuk tanpa izin. Sekarang pergi dari sini. Kenapa kamu tiba-tiba memberikan pabrik rempah itu padaku? Kalau kamu memberikannya padaku, apa yang akan kamu lakukan? Ethan, kalau kamu mau seperti dulu, bermalas-malasan di rumah seharian, kami bisa menafkahimu. Tapi saat malam hari, jangan harap bisa tidur bersama kami. Nona, kalian terlalu banyak berpikir. Aku sedang berpikir, urusan di desa Peach Blossom sudah selesai. Aku ingin membentuk kelompok dagang dan pergi ke luar negeri untuk mencari uang banyak. Kalau aku menetap di desa, aku tidak akan bisa kaya. Aku tidak tahu kapan bisa membawa kalian semua. Hidup dengan serba mewah, aku harus sukses secepat mungkin. Ethan, kamu akan meninggalkan desa? Kenapa harus pergi ke luar negeri? Kamu bisa mencari uang di sini. Tepat sekali, kita tidak kekurangan makanan sekarang. Paling tidak, kita bisa membuka toko roti. Berjualan roti bisa menghidupi keluarga kita. Benar, aku akan mengurus pembukuannya, agar bisa menghemat biaya pekerja. Aku sudah berjanji pada kalian, bahwa aku akan memastikan kalian hidup dengan layak. Karena aku sudah berjanji, aku pasti akan menepatinya. Jadi, alasan kamu pergi jauh adalah demi kami? Iya, ini demi keluarga kita. Peluang di desa sudah semakin sedikit, dan keluar negeri itu melelahkan. Jadi aku berharap kalian bisa menjaga rumah dengan baik. Sampai aku kembali. Baik, pergi saja. Kami berjanji padamu, kami akan menjaga rumah ini, dan menunggumu pulang kembali. Ibu-ibu sekalian, aku pergi sekarang. Silakan. Berhati-hati di jalan. Kami akan menunggu kamu di rumah. Kamu harus segera kembali. Jangan khawatir. Setelah aku sampai, aku akan menulis surat. Kalau menemukan hal menarik, aku mengirimkan semuanya padamu. Iya. Sampai jumpa. Begini. Aku membawakan barang-barang yang dikirimkan oleh Ethan. Ethan mengatakan kalau ini adalah hadiah yang dibawanya dari luar negeri. Apa gunanya hanya mengirimkan uang dan hadiah setiap saat? Dia tidak pernah pulang. Jangan berbicara begitu. Jika bukan karena uang dan hadiah yang Ethan kirimkan, bagaimana kita bisa menjalani hidup enak sekarang? Apalagi yang kamu mau? Tentu saja aku tidak puas. Dia pergi selama 3 tahun, tanpa pulang sekalipun. Baik, mari melihat apa yang dituliskan Ethan di suratnya. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Bisnisku di luar negeri berkembang pesat beberapa tahun ini. Kurasa kalian sudah menerima uang yang aku kirimkan. Kalian pasti bertanya-tanya kapan aku akan pulang. Namun, menurut perhitunganku, saat kalian menerima surat ini, sudah waktunya kita bertemu. Bertemu? Apa Ethan akan pulang? Ibu-ibu sekalian, aku pulang.